sebuah pulau kecil di utara Maluku tiba-tiba kembali masuk dalam peta strategi militer kawasan. Pulau itu adalah Morotai. Selama puluhan tahun, pulau ini relatif sunyi dan jarang terdengar dalam pembahasan strategi pertahanan modern. Namun kini situasinya mulai berubah. Dalam pertemuan strategis antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Menteri Pertahanan Australia, muncul sebuah rencana yang cukup menarik perhatian. Indonesia berencana membangun sebuah fasilitas latihan militer internasional di Pulau Morotai. Jika fasilitas ini benar-benar dibangun, maka Morotai berpotensi berubah dari pulau yang relatif sepi menjadi salah satu pusat latihan militer paling strategis di kawasan Pasifik Barat. Lebih dari itu, langkah ini juga bisa menjadi babak baru dalam kemitraan militer antara TNI dan Australia. Karena bukan hanya soal latihan bersama, tetapi juga soal bagaimana Indonesia mulai memperkuat kehadiran militernya di wilayah timur yang langsung menghadap Samudra Pasifik. Morotai, pulau kecil dengan sejarah militer besar. Untuk memahami mengapa Morotai dipilih, kita perlu melihat sedikit ke belakang. Pulau ini sebenarnya bukan wilayah yang asing dalam sejarah militer dunia. Pada masa Perang Dunia Kedua, Morotai pernah menjadi salah satu pangkalan militer terbesar milik sekutu di kawasan Pasifik. Dari pulau inilah berbagai operasi udara dan laut dilancarkan untuk mendorong mundur kekuatan Jepang di Asia Tenggara. Morotai pada masa itu menjadi titik logistik, pangkalan udara, sekaligus pusat konsolidasi kekuatan militer sekutu. Artinya sejak awal, pulau ini memang memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Dan yang menarik, sebagian jejak infrastruktur militer dari masa perang tersebut masih dapat ditemukan hingga hari ini. Karena itu, membangun fasilitas latihan militer di Morotai sebenarnya bukan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan menghidupkan kembali sebuah lokasi yang sejak lama sudah memiliki peran strategis dalam peta militer kawasan. Mengapa Indonesia butuh fasilitas latihan baru? Dalam beberapa tahun terakhir, pola latihan militer di kawasan Indo-Pasifik mengalami perubahan besar. Jika dahulu latihan militer lebih banyak dilakukan secara bilateral antara dua negara, kini tren yang berkembang adalah latihan multinasional. Latihan berskala besar yang melibatkan banyak negara sekaligus. Contoh paling nyata adalah latihan Super Garuda Shield yang setiap tahun diikuti oleh berbagai negara dari kawasan Asia, Eropa, hingga Amerika. Latihan seperti ini membutuhkan wilayah latihan yang sangat luas. Bukan hanya daratan, tetapi juga laut dan ruang udara yang cukup besar untuk berbagai skenario operasi militer modern. Dan disinilah Morotai memiliki keunggulan yang sangat menarik. Wilayah laut di sekitarnya sangat luas. Ruang udaranya relatif tidak padat. Sementara daratan pulau tersebut masih memiliki banyak area yang bisa dikembangkan menjadi fasilitas latihan militer. Kombinasi inilah yang membuat Morotai dianggap sangat ideal untuk dijadikan pusat latihan militer internasional. Potensi Morotai menjadi training hub internasional. Jika fasilitas latihan ini benar-benar dibangun, Morotai tidak hanya akan digunakan oleh Indonesia. Australia kemungkinan akan menjadi salah satu mitra utama dalam pemanfaatannya. Namun bukan tidak mungkin negara-negara lain juga akan ikut terlibat, mulai dari negara ASEAN hingga mitra keamanan di kawasan Indo-Pasifik seperti Jepang atau bahkan negara barat. Artinya, Morotai berpotensi berkembang menjadi sebuah hub latihan militer internasional. Tempat di mana berbagai angkatan bersenjata dari banyak negara datang untuk berlatih bersama. Dalam konteks diplomasi pertahanan, ini adalah keuntungan besar bagi Indonesia. Karena ketika banyak negara datang untuk berlatih di wilayah Indonesia, maka posisi Indonesia dalam peta keamanan kawasan akan semakin kuat. Indonesia tidak hanya menjadi peserta latihan, tetapi menjadi tuan rumah sekaligus pusat interaksi militer regional. Dampak strategis bagi TNI. Jika kita melihat lebih dalam, pembangunan fasilitas latihan di Morotai sebenarnya memiliki dampak strategis yang jauh lebih besar. Pertama adalah penguatan kehadiran militer di wilayah timur Indonesia. Selama ini, sebagian besar kekuatan militer Indonesia terkonsentrasi di wilayah barat, Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Sementara kawasan timur relatif lebih ringan dalam hal kehadiran militer. Dengan adanya fasilitas latihan internasional, hampir pasti akan muncul kebutuhan untuk menempatkan lebih banyak unit TNI di wilayah tersebut. Mulai dari unsur udara, laut, hingga pasukan darat. Artinya, Morotai bisa berkembang menjadi salah satu titik penting dalam jaringan pertahanan Indonesia di kawasan timur. Gerbang Indonesia ke Samudra Pasifik. Hal lain yang membuat Morotai sangat strategis adalah lokasinya.
Pulau ini berada tidak jauh dari jalur menuju Filipina, Papua Nugini, dan wilayah Pasifik Barat. Dengan kata lain, Morotai bisa dianggap sebagai salah satu beranda Indonesia yang langsung menghadap Samudra Pasifik. Dalam konteks dinamika geopolitik saat ini, kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas militer paling tinggi di dunia. Banyak negara besar mulai meningkatkan kehadiran militernya di kawasan ini. Karena itu, memperkuat posisi Indonesia di wilayah timur menjadi langkah yang cukup logis. Dengan membangun fasilitas latihan militer di Morotai, Indonesia secara tidak langsung juga memperkuat kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan militer ke arah Pasifik. Dari Pulau Sunyi menjadi pusat strategi kawasan, selama bertahun-tahun Morotai lebih dikenal sebagai pulau kecil dengan sejarah perang yang perlahan terlupakan. Namun, jika rencana pembangunan fasilitas latihan militer internasional ini benar-benar terwujud, maka pulau tersebut bisa memasuki babak baru dalam sejarahnya. Morotai tidak lagi sekadar lokasi bersejarah, melainkan bisa berkembang menjadi pusat aktivitas militer multinasional di kawasan timur Indonesia. Kita mungkin akan melihat pesawat tempur dari berbagai negara mendarat di pangkalan udara Morotai, kapal perang multinasional beroperasi di laut sekitarnya, dan ribuan prajurit dari berbagai negara menjalankan latihan militer bersama di pulau tersebut. Sebuah perubahan besar bagi sebuah pulau yang selama puluhan tahun relatif sunyi. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Morotai memiliki potensi strategis, tetapi seberapa jauh Indonesia akan mengembangkan potensi tersebut. Jika proyek ini benar-benar berjalan, maka Morotai bisa berubah menjadi salah satu pusat latihan militer paling penting di kawasan Indo-Pasifik. Dan pada saat yang sama, kehadiran militer Indonesia di wilayah timur akan semakin kuat. Dari sebuah pulau kecil yang dahulu menjadi pangkalan perang dunia, Morotai mungkin akan kembali memainkan peran penting. Kali ini bukan dalam perang besar, melainkan sebagai pusat kerjasama militer internasional di kawasan Pasifik.